Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Khoir, praktisi senam buah sadar. Oke kawan, malam hari ini Pak Guru mau bercerita tentang penyebab anxiety disorder. Salah satunya adalah takut ketahuan ya. Oke, cerita hikayahnya seperti ini kawan ya. Ada siswa saya, dia profesinya sebagai bengkel ya, bengkel las, modifikasi motor dan sebagainya. Dan dia membuka usahanya di tepi jalan, di pinggir jalan. Kebetulan rumah yang dipakai adalah rumah mertuanya. Ya, karena di rumah mertuanya itu kapasitas listriknya hanya 900 watt, maka dia berusaha menaikkan daya listriknya dengan cara yang tidak sehat ya. Intinya mencuri tegangan listrik ya. Nah, suatu ketika ada pemeriksaan dari PLN ya, dan dia tertangkap basah mencuri aliran listrik ya. Nah, oleh karena itu dia dipanggil ke PLN dan diinterogasi ya, intinya gitulah ya. Artinya dia ketahuan mencuri listrik ya, dan ada buktinya. Nah, di situ dari PLN memberikan sebuah denda sekitar 25 juta dan atau kurungan penjara ya selama 7 bulan atau 1 tahun ya, saya lupa. Nah, sejak itulah dia jerah ya, terus minta keringanan. Akhirnya dari PLN diberi keringanan ya. Yang tadinya dendanya 25 juta menjadi 2.500.000 ya. Sejak itulah dia membayar denda itu dan terbebas dari jeratan hukum. Ya. Kawan, jadi setelah pencurian listrik itu dia tidak bisa bekerja lagi dikarenakan ya, daya listriknya kurang dan dia tidak mau menaikkan daya listrik. Oke, karena dia tidak bisa bekerja maka dia pindah ke rumah orang tuanya ya. Dia pindah ke rumah orang tuanya, membuka bengkel yang sama ya. Ternyata di rumah orang tuanya juga sama kawan ya, listriknya hanya 900 ya. Dan dia mengulangi kesalahan yang sama, yaitu mencuri tegangan listrik ya. Nah, entah kenapa sejak itu dia merasa selalu gelisah dan tidak nyaman ya. Ya, jadi ketika dia pergi keluar jalan-jalan itu kalau berpapasan sama mobil PLN, jantungnya selalu berdebar ya. Jantungnya selalu berdebar, gelisah, pengennya pulang terus ya. Apapun bentuknya ya yang berkaitan dengan listrik dia selalu berdebar. Misalnya ada pemadaman, nah, dia pun selalu berdebar ya. Ya. Ada pemeriksaan tentang meteran, dia pun selalu berdebar ya. Misalnya tetangganya listriknya ada trouble dan tetangga itu memanggil PLN, dia pun selalu merasa tidak tenang, gelisah ya. Ya bahkan ya entah kenapa ya, mendengar suara mobil berhenti saja dia berdebar. Mendengar gesekan plastik yang ditarik-tarik kucing dia juga berdebar ya. Tetapi saat itu dia belum menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan itu dari pencurian listrik ya. Terus singkat cerita di kemudian hari ya meteran dia trouble ya. Akhirnya mau tidak mau dia harus menelpon PLN ya. Saat dia menelpon sama PLN janjian, dia baru nyadar bahwasanya saat itu posisinya dia sedang mencuri aliran listrik. Maka sejak itu ya malam itu dia tidak bisa tidur ya, tidak bisa tidur, gelisah ya, panik ya. Sudah terlanjur telepon PLN ya. Nanti sebentar lagi PLN datang. Nanti kalau ketahuan lagi pasti hukumannya lebih berat. Nah, kebetulan saat trouble itu sekitar jam 12 malam ya. Jadi dia gelisah terus selama jam 12 sampai jam 2 itu selalu gelisah ya. Gak enak ngapa-ngapain.
Akhirnya dia duduk sesaat dan minum segelas air putih. Nah, sejak minum segelas air putih itu pikirannya bisa menjadi tenang, ya. Dia bisa berpikir jernih lagi. Maka saat itu semua instalasi dipotong, dibenahi dan dirangkai sebagaimana mestinya. Tempat kabel dia mencuri listrik itu intinya diputuskan gitu ya. Nah, padahal itu sudah ditanam di tembok ya. Jadi seharian dia nyarkelin tembok ya, betel-betel dan sebagainya sampai pagi ya. Selang beberapa jam PLN datang ya dan ngecek semuanya, dan ternyata itu over kapasitas saja. Nah, setelah dikasih kode ya berjalan lagi listriknya seperti biasa. Nah, sejak itulah siswa saya itu bertobat, ya, tidak akan mencuri listrik lagi dan langsung memasang meteran baru dengan voltase yang lebih tinggi, ya. Nah, kawan, inti dari cerita ini bahwasanya kita harus selalu menjaga kejujuran dan carilah rezeki yang halal, ya. Karena sejak dia pasang meteran yang baru itu, maka rasa takut, was-was, gelisah, cemas, kekhawatiran itu sudah hilang dengan sendirinya. Nah, itu ya kawan. Jadi kalau Anda masih sering merasa gelisah, takut, ya barangkali titik poinnya hanyalah takut ketahuan, ya. Gitu aja ya kawan. Ya, singkat cerita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.